tadi kan sebelumnya kan Prof sudah bilang bahwa Menteri Pertanian khususnya sudah melakukan banyak sekali terobosan atau, keluaran-keluaran, untuk menangani pandemi ini ya Prof. Iya. Kalau misalkan terkait dengan, food supply chain management nih Prof, misalkan, Mhm. apa namanya, mengenai, demand and supply-nya itu atau, apa namanya, penyimpanan hasil panen, apakah ada kawasan khusus atau misalkan juga terkait dengan stabilitas harga dan sebagainya. Mhm. Prof bisa jelasin lebih spesifik nggak sih sebenarnya? Kan tadi Prof juga sebelumnya pernah bilang, kita harus memperkuat juga operasionalnya kan ya Prof, dengan Iya iya kerja iya. sama seluruh pihak. Ini bagaimana nih Prof? Mungkin bisa di-elaborate lagi. Iya. Jadi saya koreksi sedikit tadi, Mhm. Kementerian Pertanian menyampaikan program untuk apa namanya, ya memperbaiki sistem pertanian dalam masa pandemi, Oke. bukan memperbaiki pandeminya, bukan. Oh, iya iya. Memperbaiki pertaniannya ya. Jadi Oke. ini, supaya apa namanya, audiens ini tidak salah interpretasi. Nah, kemudian, kalau dari supply chain management-nya saya kira kita juga memperhatikan itu ya. Ya kita masih tentu saja mengandalkan program-program yang kita buat misalnya ya, untuk bagaimana sistem penyimpanan dilakukan atau pengembangan di tingkat petani itu bisa enggak. Kita mengenalkan sistem penggudangan resi gudang misalnya, Mmm. ya atau di tingkat kelompok tani, Kepoktan. Nah, itu supaya mereka berusaha mampu menyimpan hasilnya sendiri, lalu bagaimana itu tidak jatuh harganya ketika panen raya misalnya. Itu dengan cara-cara seperti itu. Dan itu ya kita sekali lagi program ini banyak kita lakukan ya. Mudah-mudahan dalam apa pelaksanaannya itulah yang memang perlu monitoring ya, Mhm. perlu pengawasan pendampingan yang tidak putus-putusnya. Saya kira itu di Mhm. situ yang menentukan nanti ke depan. Oke. Ya, dengan Bulog tentu saja masih ada misalnya untuk Mhm. pangan-pangan strategis Mhm. kita juga melakukan itu. Kemudian apa namanya ya bagaimana pengadaan sistem penyerapan gabah yang kita punya ini juga kan diatur ya kita punya Mhm. apa program khusus bagaimana menyerap hasil panen padi terutama. Nah, hasil yang lain kita juga pikirkan bagaimana eh, bisa di-conserve sebanyak mungkin hasil panen kita supaya tidak wasting. Jadi Oke. saya kira anunya di sana. Jadi program-programnya banyak Mbak Andini ya, Mbak Dani Mhm. ya. Cuma Iya, saya mungkin nggak bisa cerita satu persatu ya dengan Prof? brutally apa saja sih program itu. Iya, oke oke. Boleh dicek nanti kalau mau diskusi Oh, offline. tentu Prof, tentu. Nanti akan ada kesempatan selanjutnya ya Prof. Iya, insya Allah. Eee, mungkin, juga terkait karena kan kita temanya terkait masa pandemi nih ya Prof. Nah, Mhm. mitigasinya tuh seperti apa sih Prof? Kan, Apanya? mitigasi mitigasi selama masa pandemi ini kan, Heeh. di awal-awal itu kan, tidak bisa tersalurkan walaupun beberapa waktu kemudian akhirnya bisa, kayak gitu. Itu Mhm. bagaimana Prof, pada saat itu penanganannya itu seperti apa? Misalkan kayak di Jakarta mungkin saya kurang tahu sih, mungkin beberapa kota dia kekurangan, apa Supply. namanya, supply, tapi di daerah-daerah sentra seperti di Jawa Timur kan banyak sekali yang justru akhirnya terbuang produksinya, karena mungkin tidak Mhm. bisa dikirim ke Jakarta seperti itu. Nah itu Heeh. bagaimana Prof? Maksudnya lebih detailnya di masa pandemi ini kemarin Kementerian Pertanian tuh melakukan apa aja sih Prof? Iya, kita orientasi kita tetap jadi seperti apa, mungkin beberapa kali dengar juga, Kementerian Pertanian itu fokusnya bagaimana menjaga ketersediaan pangan pokok, yang paling penting itu dulu, Mmm, ya toh. oke oke Jadi oke. itu yang kemudian dipikirkan bagaimana, supaya tersedia terus dan tidak sampai ada yang nggak bisa makan, gitu. Mmm. Nah fokus kita di sana. Nah oleh sebab itu, kalau ada hasil panen yang tidak tersalur menurut saya itu, sudah diantisipasi. Mmm. Kami Kementerian Pertanian sudah mengantisipasi itu. Jadi, kita ada program untuk transportasi
apa namanya distribusi pangan itu Mhm. sudah ada. Dan Puslit kita ada pusat sendiri yang menangani apa namanya cadangan beras dan cadangan distribusi pangan ya. Nah ini menurut saya ini yang pusat inilah yang menjadi center kita bagaimana mengerjakan tadi itu apa kemungkinan ketidakbalance ya ketidakseimbangan antara supply dan demand-nya gitu. Jadi kalau ada demand tidak di sini supply-nya banyak, sana demand banyak tapi nggak ketemu, nah itu harus diidentifikasi cepat dan sistemnya juga sudah ada. Oh, Jadi oke. di Badan Ketahanan Pangan itu ada namanya Simontok namanya. Sorry, Oh, oke. benar Simontok singkatan tapi Heeh, itu ya. heeh. Sistem monitoring stok. Nah, itu dimonitor itu Heeh. ada piramidnya untuk mengantisipasi itu. Jadi Hmm. di wilayah ini bagaimana stoknya, stok semua dicek semua. Dan itu apa dinamis setiap saat ya. Sehingga kalau ada apa-apa itu langsung cepat. Oh sana kurang, mana yang lebih. Nah langsung didistribusikan ya. Dan itu ada anggarannya khusus selama Oh, pandemi oke. ini. Jadi nggak usah khawatir. Ada anggaran khusus yang disediakan untuk transportasi distribusi ini. Jadi insya Allah itu sudah aman menurut saya. Oke. Ini juga berlaku untuk tanaman hortikultur juga berarti ya, Prof. Karena kan sebenarnya tingkat food loss untuk tanaman hortikultur terutama di pandemi ini jadi semakin meningkat gitu kan, Prof. Mungkin Ya, kalau ya, ya, misalkan ya. Kita kan punya Pak, beberapa heeh, apa ya 9 bahan pokok itu ya. iya. Nah, yang itu duluan, Oh, ya. oke, Itu oke, paling oke. urgent kan. Aha, Nah, aha. baru kemudian yang lain. Kalau memang yang lain Hmm. itu masuk memungkinkan untuk dikerjakan, ya kita angkut juga, kita selesaikan juga. Gitu. Jadi, Oke. tapi yang paling penting memang yang 9 atau sekian bahan pokok itu sekarang bukan 9 lagi rasanya. Udah makin banyak yang Iya, pokok kita perlukan iya. ini ya. Oke. Jadi saya kira hanya di sana, Mbak. Tapi tetap Hmm. perhatian kita adalah tetap bagaimana sistem agribisnis itu bisa jalan. Sehingga Betul, kalau betul. seandainya ada yang berlebih di sana dari sistem agribisnisnya itu mengganggu, ya Mhm. kita usahakan bisa segera mungkin dialirkan ya. Oke, Anunya ke oke, situ oke. kebijakannya. Oke, karena kan, itu kenapa, banyak, mungkin petani-petani yang tidak termasuk dalam 9 bahan pokok itu yang mungkin sayur-sayuran seperti sawi, tomat, dan lain sebagainya justru akhirnya di awal-awal mengalami ketidaksabaran, terus akhirnya, Nah, ya, apa namanya, produksinya dibuang atau tidak laku. Karena kan ya, ya, sebenarnya juga hortikultur itu kan, kebanyakan perishable ya, Pak, mereka mudah betul. rusak, Ya, ya seperti itu. Jadi ya saya pernah mengatakan heeh. itu mungkin nggak sabar ya. Mhm, Kalau lapor saja mungkin bisa ada solusinya. Saya mhm, sebagai penghasil peneliti, penghasil teknologi kadang-kadang mhm, merasa ikut salah juga. Kenapa orang-orang mhm, itu nggak tahu cara mengolah ya? mhm, Kalau seandainya hari itu dia nggak bisa jual segar, mhm, kemudian dia menguasai teknologi pengolahannya, mungkin bisa diarahkan untuk bagi conserving food atau pangan segar itu menjadi pangan olahan. Kan oke, bisa begitu ya. Tomat betul, misalnya betul. kita kenalkan pasta tomat misalnya kan, Ah, ya. ah. Jadi sudah jadi pasta tomat bisa dijual harga lebih mahal. Mmm, Nah, tapi ya perlu investasi kan, mhm, perlu tambahan biaya. Nah, mhm, kalau gitu ya mungkin dibantulah oleh dinasnya ya bagaimana mengusahakan supaya ini tidak terjadi kegoncangan sosial karena petani panen raya di saat pandemi nggak bisa mhm, terangkut itu mhm, bagaimana solusi-solusi seperti itu ya memang mhm, kita semua masing-masing harus kreatif betul, tidak bisa betul. saling menyalahkan saya tidak menyalahkan sama sekali tidak Mhm, mhm, tapi bahwa peluang-peluang itu eh, ada dan bisa diselesaikan mhm, seandainya ada komunikasinya. Nah ini mhm. saya kira yang penting Bu di situ. Nah, tapi Ok, sekarang kan sudah jalan. Itu iya, terjadi hanya iya. hanya Di seminggu di bulan-bulan awal awal. pandemi. Iya, betul, betul, Nah, betul. Sekarang sudah ya, lebih stabil kayak, sekarang karena kan sudah transportasi juga sudah dibuka ya, Prof, ya. iya, Jadi, sekarang orang udah lebih kayak biasa aja pergi naik itu dia. kereta terbang juga. Iya. Barbur-barbur masanya itu masih takut. Betul, saya juga, Prof.